warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Post Group, saya M. Syarifudin Pasir Sarjana Ilmu Komunikasi. Sekarang saya kedatangan tamu, yaitu Ustaz, tapi beliau dosen dan ketua Pondok Pesantren Darul Funun, yaitu Bapak Dr. Faisal Abdullah. Tidak berapa lama kita akan pemilihan presiden. Yang paling dekat pemilihan kades serentak. Nah, di sini saya sengaja merancang tema ini, yaitu mencari pemimpin yang amanah. Dalam kacamata Islam seperti apa amanah itu, dan apa sanksi kalau tidak menjalankan amanah. Nah, ini kira-kira Pak Faisal tema kita. Nah, tadi kita sudah juga berwawancara dengan salah seorang kiai juga. Dan yang kan saya sengaja cuma memanggil 3 kiai atau ustaz atau ulama untuk memberikan kontribusi kepada bangsa negara ini untuk mencari pemimpin. Nah, mencari pemimpin yang amanah, pemimpin yang amanah ini menurut Ustaz Faisal dalam kacamata Islam bagaimana? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Haji Syarifudin Basri MSI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana perspektif pemimpin dalam konsep Islam. Dan saya pikir momennya sangat tepat sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Syarifudin tadi. Dalam waktu dekat ini akan ada beberapa pemilihan mulai dari kepala negara, RI 1, legislatif, dan yang dalam waktu dekat ini juga kita akan pemilihan kepala desa secara serentak, begitu Pak ya. Dan Islam memang mempunyai kepedulian khusus begitu terhadap bagaimana sosok seorang pemimpin. Dan ini misalnya kita akan temukan dalam literatur Islam itu ada yang namanya fikih siasat. Fikih siasat itu secara umum bisa kita artikan dengan fikih politik. Nah, dari situ kita bisa memaknai bahwa memang salah satu sendi ajaran Islam itu tidak hanya persoalan-persoalan ubudiyah, ya, persoalan-persoalan mahdoh saja, sholat, ya, puasa, zakat dan seterusnya, tetapi juga yang paling penting seperti yang Pak Haji Syarifudin sampaikan tadi adalah Islam memperhatikan betul bagaimana konsep kepemimpinan, kepemimpinan di dalam Islam. Nah, kalau kita perhatikan dari nas-nas Al-Quran begitu ya, nas-nas hadis, memang setiap kita di dalam Islam itu adalah pemimpin. Ya. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi dalam literatur Islam, dalam agama Islam, pemimpin itu diberi makna dengan ra'in. Ya, ra'in itu adalah seorang pemimpin. Nah, kita sesungguhnya dalam Islam itu dijelaskan oleh Rasul, setiap kita adalah pemimpin. Yang paling level kecil ya, level pemimpin di rumah tangga, ya, di RT, di RW gitu ya, kepala desa begitu ya, anggota dewan, dan sampai ke level yang paling tinggi yakni presiden begitu kan. Nah, persoalannya memang di dalam Islam kepemimpinan ini sesuai dengan konteks hadis itu akan mas'ulun begitu. Mas'ulun itu akan akan dipertanggungjawabkan, begitu. Dipertanggungjawabkan di hadapan konstituennya. Ya, dipertanggungjawabkan di hadapan kalau kepala keluarga di lingkungan keluarga begitu. Kalau di level desa akan dipertanggungjawabkan di level desa, begitu juga dalam skala besar, dalam lingkup negara, maka dia akan menjadi catatan sejarah
Yang lebih penting lagi mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebenarnya intinya yang paling Ya. penting seperti yang disampaikan Pak Ya. Haji Sarifuddin, konteks mas'ulunnya itu, Ya. konteks pertanggungjawabannya itu yang terpenting itu adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Sebab kalau di mata manusia ini kadang-kadang masih saudara nanti minta maaf. Selesai. Pada Allah mungkin bisa juga seperti itu, tapi mungkin tidak segampang itu mungkin. Kalau Betul. ada poin-poinnya. Betul. Ya. Mengapa alasannya barangkali seperti ini Pak Haji Sarifuddin? Ya. Karena seorang pemimpin itu di level manapun dia berhubungan mengurus hak-hak adami. Ya. Hak-hak adami itu ya dalam aturan fikih tidak akan dimaafkan oleh Allah jika dia belum menyelesaikan persoalan terhadap manusia yang dia urus. Ya. Kita bisa bayangkan seandainya ada persoalan-persoalan tentang hak-hak adami ya, tentang hak masyarakat begitu ya, yang belum diselesaikan, belum ditunaikan misalnya oleh seorang pemimpin, maka Allah tidak akan memberikan pemaafan ya sebelum dia meminta maaf kepada konstituennya begitu. Artinya kalau seorang pemimpin neko-neko besar sekali resikonya. Betul. Tapi banyak juga orang yang tidak takut dengan hal itu. Bagaimana Ibu dan Ustaz? Ya, jadi barangkali ini yang perlu menjadi perhatian kita begitu ya. Dalam Islam itu ada kriteria Pak Haji Sarifuddin. Ya. Ada kriteria bagaimana seorang figur pemimpin yang seperti yang Pak Haji Sarifuddin sampaikan, yang amanah gitu ya. Yang pertama kalau kita melihat sosok Rasulullah ya, indikator pemimpin itu adalah yang smart, yang cerdas, yang cerdas. Kalau bahasa agamanya itu kan Rasul itu sering diistilahkan dengan pemimpin yang sidik. Ya, sidik itu kalau kita artikan dalam konteks sekarang itu yang smart, Pak. Yang smart, yang bisa menggali potensi daerah, ya, yang bisa menciptakan peluang-peluang lapangan kerja, begitu ya. Jadi dalam tanda kutip tidak hanya saya akan mendapatkan apa dari jabatan saya, tidak. Ya, jadi bagaimana seorang pemimpin membaca kekuatan-kekuatan daerahnya begitu. Ya enggak? Kalau bangsa ya kekuatan bangsanya yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran. Ya. Tapi kalau saya potong sebentar. Kalau mendengar cerita Pak Ustadz tadi, memang ngeri kita mikir-mikir. Ya, Ada zaman-zaman dulu ada yang menolak jabatan juga. Betul. Jabatan. Tapi kalau sekarang ini kelihatannya berlomba-lomba. Betul. Nah, sementara ada istilah menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara di era kita sekarang ini namanya money politik. Money politik ini tidak lagi berbicara cerdas tadi. Karena siapapun punya uang, merasa punya uang, merasa sedikit ada kepintaran, calonkan diri, jadi dengan mejanya uang tadi. Nah, dalam konteks Islam bagaimana ini money politik? Jadi terhadap amanah kita sandingkan dengan amanah. Betul. Ya. Saya pikir ini pertanyaan yang mendasar dan penting, bahwa kita perlu introspeksi semuanya. Ya, semua level kita harus introspeksi bahwa ya kepemimpinan ini bukan hanya berhenti pada tataran dunia saja, tetapi lebih jauh dia nanti akan menjadi beban kita, gitu, Pak. Akan menjadi beban kita yang akan tadi ya semuanya nanti akan dibukakan ya dan diperlihatkan oleh Allah, dan itu akan menjadi beban. Kalau seandainya kepemimpinan kita membawa kemanfaatan yang besar, maka itu juga akan menjadi jariah kita begitu. Tetapi jika sebaliknya seperti yang Pak Haji Sarifuddin sampaikan, itu luar biasa, dan ini sesungguhnya sudah sangat dipahami oleh kita semua. Misalnya bukan rahasia biasa, sudah rahasia umum. Rahasia umum begitu. Dan sanksinya juga sudah jelas dalam konsep Islam ya. Misalnya ar-rashi wal murtashi binar begitu kan. Itu sangat paham semua. Yang memberi begitu, yang diberi dalam bahasa sekarang yang money politik, kata Pak Haji Sarifuddin tadi, ya semuanya
kedua-duanya di dalam neraka. Begitu. Artinya pemberi dan penerima itu sama-sama. Sama-sama. Sanksinya sama. Sama. Iya. Nah, tadi disadari atau tidak? Begitu. Nah, ini Tapi menurut Pak Ustaz, penerimanya tahu nggak bahwa itu ada sanksinya di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Iya. Jadi saya pikir kalimat ini sudah sangat familiar di masyarakat. Ya. Ar-Rashi wal murtashi binar gitu. Iya. Yang menerima, yang manipolitik, yang menerima dan yang memberi, kedua-duanya dalam tanda kutip Allah tidak menyukai begitu ya, finar, kedua-duanya dalam neraka. Tetapi ini yang barangkali rasa memang kita akan kembali ke Allah, bahwa kepemimpinan ini adalah sebuah amanat. Ini yang perlu lagi barangkali dimaknai betul. Jangan sebatas jargon saja gitu, jangan sebatas lisan saja diucapkan gitu. Tapi artinya begini Pak Ustaz, artinya menjadi seorang pemimpin itu ya kita katakan ada pemerintahan ya. Betul. Kepemimpinan rumah tangga kita sudah jelas. Betul. Berumur 17 tahun sudah bisa. Betul. Tapi kepemimpinan pemerintahan ini kelihatannya sama saja seolah-olah kita mau bebas lah. Ya. Tidak ada kriteria sekarang ini. Ya. Menurut saya tidak ada kriteria. Ya. Yang penting mereka tamat SMP apa SMA, punya uang, bisa. Nah, Ya. termasuk juga legislatif. Menurut saya belum ada yang mengenakan kriterianya harus begini, harus urus parpol misalnya sekian tahun baru mereka bisa mencalonkan diri. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, jadi pernah salah seorang cendekiawan Muslim menyampaikan pentingnya memilih pemimpin negara begitu, pemimpin sebuah daerah begitu ya. Dia membandingkan kalau Anda mendapatkan seorang istri yang soleha, itu yang merasakan kemanfaatannya itu cuma Anda sendiri. Cuma Anda sendiri. Tetapi ketika Anda memilih seorang pemimpin dalam skup yang lebih luas, pemimpin kepala daerah, pemimpin desa, kepala negara begitu, dapat yang baik, maka kemanfaatannya itu dirasakan oleh semua manusia. Semua manusia. Begitu juga sebaliknya. Seandainya kita salah dalam memilih, itu yang merasakannya bukan hanya satu orang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Paling tidak kita sengsara 5 tahun. 5 tahun. Kalau kita salah pilih. Kalau salah pilih. 5 tahun bisa juga diperpanjang dengan 2 periode. Bahkan kalau bisa, ada juga yang mau 3 periode. Artinya tergantung ini. Kita melihat fenomena negara kita terakhir ini. Kelihatannya memang perlu ada semacam orang yang menegaskan batasan-batasan. Betul. Dan memahami tentang amanah. Betul. Karena amanah ini menurut versi saya itu kepercayaan. Betul. Berbicara kepercayaan tentunya yang diberi kepercayaan harus menjaga kepercayaan. Betul. Nah, kira-kira sanksi orang tidak memegang kepercayaan, tidak memegang amanah itu bagaimana itu, Ustaz? Ya, jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sarifuddin. Ini barangkali yang perlu kita edukasikan kepada semua stakeholder terhadap pemerintah, terhadap pemangku kebijakan terhadap masyarakat begitu, bahwa kepemimpinan itu jangan dibayangkan enaknya gitu. Selama ini barangkali kita hanya membayangkan ujungnya gitu ujungnya yang dilayani begitu punya prestise yang hebat, dihormati. Tetapi itu tadi kata kuncinya itu harus amanah. Dalam hadis misalnya, idza du'iatil amanah, apabila kamu coba-coba bermain dengan kepemimpinan tidak amanah, fantazir saat, maka tunggu saat kehancurannya. Nah, kehancuran di sini luas. Mungkin kehancuran bagi yang pemimpinnya begitu kalau dia tidak amanah, bagaimana dia akan meninggalkan beban sejarah begitu. Artinya pembalasan itu pasti. Fantazir saat. Dan dalam konteks yang lain misalnya, apabila sebuah amanah termasuk kepemimpinan diberikan kepada bukan ahlinya begitu, yang tidak punya kompetensi, hanya bermodalkan money politik saja sehingga bisa menjadi seorang pemimpin, tunggulah saat keruntuhannya. Pak Ustaz, kita ini kan untuk menjadi seorang pemimpin di salah satu di dalam negara katakanlah dari kepala desa sampai ke presiden, itu kan ada panitia
Nah, kepanitiaan ini ketika terpilih kepada pemimpin yang tidak amanah ini bisa kena juga panitia-panitia. Iya, ya. Jadi panitia harus apa? Yang dalam bahasa ini kan harus jurdil. Harus ya. amanah begitu ya, ya. Harus amanah ya, karena dia berkontribusi begitu. Ya, misalnya seandainya seharusnya dia begitu ya, tetapi dengan apa? Dengan kemampuannya dan kekuasaannya bisa apa? Mengotak-atik hasil sebuah kepemimpinan, hasil apa? Pemilihan begitu. Ya maka dia akan apa? Punya kontribusi juga. Apalagi peraturan sudah jelas dilanggar ya. Dilanggar. Ya, betul. Ya. Jadi bisa secara hukum konstitusi. Ya. Artinya dalam konteks amanah harus keimanan yang kuat. Betul. Ya. Betul. Ini yang keimanan yang kuat itu seperti apa? Seperti Pak Ustaz. Ya. Bisa menggambar. Jadi dalam konteks keimanan yang kuat ini barangkali kita perlu lagi apa? Mengingat ya sejarah ada seorang sahabat melihat anak kecil ya yang menggembalakan domba begitu ya. Menggembalakan domba, dombanya cukup banyak. Sehingga dia tanya, wahai gulam gitu, wahai anak kecil, cobalah 5 ekor atau 10 ekor domba itu diberikan ke saya gitu. Pasti tuan domba ini tidak akan mengetahui karena begitu banyak dombanya. Ya. Tapi apa jawaban si gulam ini, anak ini? Wahai Amir, wahai Amirul, katanya wahai pemimpin, saat ini cuma ada kita berdua, cuma hanya kita berdua, tetapi fa'inallah. Tetapi pada saat ini di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar kalam itu maka bergetar hati Amirul ini, ya, anak yang begitu kecil, sudah mampu mengucapkan fa'inallah, di mana Allah. Dan ini yang mahal itu. Ya, barangkali rasa kehadiran Allah sebagai Rabb kita yang akan membalas kebaikan dan juga akan membalas atas ketidakbaikan yang kita lakukan. Tapi tidak terlihat, tapi beliau tahu. Mereka rasakan. Nah ini yang perlu kita tanamkan, Pak. Dalam konteks ini memang perlu apa? Ada tes keimanan mungkin ya. Betul. Tapi ini yang mahal, Pak Haji Sarifuddin. Tapi ini yang mahal. Tes keimanan. Menarik, Mirza. Namun sebelum kita lanjutkan, saya berbicara sebentar, mohon bantuan pada pemirsa, tolong tekan subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen ini akan menambah semangat kami membuat liputan yang lebih menarik. Pak Ustaz, di ujung waktu mungkin ada saran, pendapat kepada calon pemimpin, kepada yang akan memilih. Silakan Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Sarifuddin. Memang sekarang kita sudah masuk tahun-tahun politik. 2024 itu adalah tahun penentuan. Dan yang lebih dekat seperti yang disampaikan Pak Haji Sarifuddin, saat ini kita akan pemilihan yang dekat kepala desa. Kepala desa begitu ya. Sebenarnya sama itu ya, fungsinya sama sebagai pemimpin. Cuma levelnya saja berbeda. Nah untuk itu kepada para masyarakat ya, marilah kita secara cerdas begitu melihat apa kriteria ya sosok apa pemimpin yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin baik di level apa desa ya, level kabupaten, provinsi, legislasi begitu ya, sampai ke level presiden begitu ya. Karena kalau kita salah dalam menentukan pilihan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Sarifuddin ya, kita akan menderita begitu ya. Menderitanya cukup lama begitu. Tidak hanya setahun 2 tahun, tapi penderitaan yang ya kalau 2 periode panjang juga ya. 10 tahun gitu, Pak. Itu di dunia 10 tahun itu sudah lama ya. Apalagi di sana ya. Dan terakhir seperti yang disampaikan Pak Haji Sarifuddin juga tadi, tolong ya berdakwah ini luas Pak Haji Sarifuddin. Berdakwah itu luas, termasuk seorang kepala daerah itulah penentu kebijakan dakwah yang paling cepat. Kalau penceramah ini kan segala ceramah Pak, tapi pelaksanaan dilaksanakan masyarakat tidak punya kekuatan. Tidak ada kekuatan. Tapi kalau kades dengan peraturan desanya bisa. Bisa diterima langsung. Tinggal amanah tak yang diperintahkan. Betul kan? Masuk kriteria amanah tak? Betul. Kalau dia perintah salah? Iya, betul. Saya kira kalau membunuh, perintah membunuh, apapun alasannya,
jelas tidak bisa diterima. Tidak dibenarkan dan tidak. Betul, betul. Ya, masih ada lagi, silakan Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya bahwa begitu pentingnya kita bisa dari kepemimpinan ini kita bisa memanfaatkan ya dalam tanda kutip bisa menjadi kebaikan-kebaikan dan sebaliknya seperti yang disampaikan Pak Haji Syarifuddin, kalau tidak amanah maka dia sesungguhnya sudah membukakan pintu neraka gitu ya Bagi diri dia bagi dirinya sendiri. Nauzubillah gitu Pak Haji Syarifuddin ya. Ya, sampai bisa demikian perbincangan singkat kami dengan Ustaz Dr. Faisal MPD. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.